wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baiklah, di sini sudah ada kisi-kisi soal bimbingan TIK kelas 10 IPA IPS ya. Nah, di sini kita membahas terlebih dahulu yaitu bab 1, yaitu dasar-dasar pengoperasian komputer. Nah, di sini kita membahas tentang perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan di dalam komputer. Nah, di sini ada lembar pertama, kisi-kisi pertama, yaitu siswa diminta untuk mengenal komponen-komponen komputer secara fisik seperti monitor, keyboard, CPU, dan mouse. Nah, ini kalian harus tahu apa itu monitor, keyboard itu apa, CPU atau apa, kemudian mouse itu apa, beserta fungsi-fungsinya untuk komputer itu ya. Nah, selanjutnya yaitu kisi kedua, yaitu siswa diminta untuk mengenali port dan colokan yang terletak di belakang CPU. Di sini port yang terdapat di belakang CPU tuh banyak sekali port-portnya, port RJ apa segala macam. Nah, di sini kalian harus tahu fungsi masing-masing port yang ada di belakang CPU dan juga ada yang ada di depan CPU. Nah, kemudian lanjut, siswa bisa menjelaskan, mengaktifkan komputer dan mematikannya dengan benar. Nah, kalian harus tahu gimana sih cara mengaktifkan komputer yang baik, yang benar itu seperti apa. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Kemudian juga bisa mematikan dengan prosedur yang benar. Itu ada langkah-langkahnya. Oke. Lanjut. Kemudian siswa dapat menjelaskan beberapa penawaran sistem operasi Linux sebelum Anda benar-benar mematikan komputer. Ini ada di bab 1, ada pembahasannya mengenai operasi Linux. Oke, selanjut, siswa dapat menjelaskan perangkat lunak komputer seperti pengertian dari sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program utility. Nah, di sini kalian harus tahu apa sih pengertian dari sistem operasi, fungsinya apa, kemudian bahasa pemrograman itu juga apa, dan selanjutnya program utility itu manfaat dan fungsinya seperti apa. Nah, di sini lagi siswa dapat menjelaskan dan menjalankan program operasi seperti langkah-langkahnya. Nah, di sini kalian harus tahu menjelaskan langkah-langkah menjalankan program operasi komputer seperti apa, langkahnya step by step ya. Pokoknya di sini siapkan buku, mencatat, jangan sampai ini terlewatkan. Nanti di akhir diskusi ini ada halaman link di bawah komen nanti untuk kalian klik ulangan hariannya untuk menambah nilai semesteran nanti. Oke. Nah, lanjut di kisi-kisi lagi, siswa dapat menjelaskan pengertian dokumen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dokumen? Yang kalian ketahui itu dokumen seperti apa? Kemudian lagi, siswa dapat menjelaskan istilah-istilah penting dalam bahasa pemrograman atau sistem operasi. Nah, ini istilah-istilah harus tahu dalam sistem operasi dan juga pemrograman. Nah, siswa dapat membuat folder baru dari Windows Explorer. Nah, kalian harus bisa membuat folder baru. Langkah-langkahnya seperti apa? Siswa dapat menjelaskan Windows XP. Nah, ini bisa dijelaskan ya, Windows XP itu apa. Kemudian perangkat keras, siswa dapat menjelaskan secara umum fungsi perangkat keras. Apa itu fungsi-fungsi perangkat keras? Misalnya monitor, fungsi monitor untuk apa? Keyboard untuk apa? Misalnya. Kemudian mouse juga, iya. Nah, itu harus tahu fungsi dari perangkat-perangkat keras itu fungsinya apa. Nah, di sini siswa mengerti dari Linux, pengertian Linux. Nah, kalian harus tahu apa sih pengertian dari Linux dan fungsinya apa. Nah, pengertian dari panel dan hak akses. Nah, hak akses itu ada 3 ya. Nah, kalian harus tahu apa saja hak akses dan pengertian dari panel dan hak akses itu ada. Siswa dapat menjelaskan langkah-langkah mengubah setting bahasa. Di situ kan ada bab 1 itu langkah-langkah menyunting bahasa. Nah, kalian harus tahu apa sih langkah-langkahnya. Cari di materi, di catatannya. Nah, lanjut, ini bab terakhir, bab 2, yaitu mengenal aplikasi
perangkat lunak pengolahan kata. Ingat, perangkat lunak pengolahan kita yang kita gunakan adalah Microsoft Word. Itu adalah perangkat lunak pengolahan kata bab 2 ini. Nah, untuk kisi-kisi pertama, siswa dapat menjelaskan perangkat lunak pengolahan kata. Nah, apa nama aplikasinya? Apa? Ya, tadi udah Ibu di atas tadi udah ini kan ya, dijelaskan. Kalian harus tahu perangkat pengolahan kata itu apa yang kita gunakan. Kita pelajari di dalam semester ganjil ini. Siswa dapat menjelaskan fungsi dari menu toolbar. Nah, siswa dapat menjelaskan fungsi dari menu toolbar itu ada fungsi-fungsinya. Kalian harus bisa menjelaskan fungsinya. Kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi untuk menggulung layar. Apa sih fungsi kita untuk menggulung layar? Misalnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Itu fungsinya seperti apa? Nah, di sini siswa dapat menjelaskan langkah-langkah mencetak dokumen dan format printer. Nah, kalian harus tahu langkah-langkah mencetak dokumen dan format printer. Lanjut, siswa dapat menjelaskan fungsi umum dengan pengolahan dokumen. Harus bisa ya menjelaskan fungsi umum. Pengolahan dokumen itu fungsinya untuk apa? Kemudian lanjut, siswa dapat menjelaskan cara membuka menyimpan dokumen dari Microsoft Word. Nah, kalian harus tahu cara membukanya seperti apa. Misalkan tekan Ctrl O ya. Kemudian menyimpan dokumennya seperti apa. Kalian harus tahu langkah-langkah. Kemudian untuk menyimpan dan membuka dokumen. Lanjut, siswa dapat menjelaskan fungsi dari orientasi potret, vertikal, horizontal, dan lurus dan ganda. Nah, di sini kemarin pernah Ibu jelaskan ya di kelas berapa itu. Nah, menjelaskan fungsi, siswa dapat menjelaskan fungsi ini adalah tata letak kertas. Potret itu dia seperti apa, lurus ya. Kemudian vertikal itu dia berarti landscape. Nah, kalian harus tahu nanti ada pertanyaannya menyangkut hal yang seperti ini. Nah, lanjut, siswa dapat menjelaskan fungsi-fungsi berkaitan dengan pengolahan dokumen ya. Nah, kemudian siswa dapat menggantikan batas pengetikan. Nah, kemarin udah ya dicatat batas pengetikan. Kiri itu seperti apa? Dan untuk yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi kontrol dan mampu menjelaskan untuk mengatur kertas. Ini menyangkut yang tadi ya. Nah, itulah apa itu namanya kisi-kisi dari Ibu. Jangan lupa belajar yang bagus, yang rajin agar nanti nilainya yang bagus, memuaskan. Kemudian juga jangan lupa berdoa. Catatannya dikumpulkan untuk juga penambahan nilai. Demikianlah kisi-kisi dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel Ibu agar nanti dapat info yang update terbaru dari mapel kita, yaitu bimbingan teknologi informatika. Dadah.